Ini adalah ayah terhebat di dunia. Untuk membuat anak laki-laki menjadi pusat perhatian di depan teman-temannya. Menghabiskan waktu sebulan untuk membuat tank secara manual. Tank ini tidak hanya memiliki fungsi tembakan yang dapat berputar tanpa batas, tetapi juga dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan luar. Sungguh sangat keren hingga tidak ada bandingannya. Ayah pun mengeluarkan banyak uang untuk itu. Mengorbankan banyak pada kendaraan 3 rodanya yang sudah lama. Semua bagian yang bisa digunakan dicopot. Bahkan motor adik iparnya juga akan dimanfaatkan olehnya. Mencopot panel instrumen dan mesin untuk disimpan sebagai cadangan. Ayah juga seorang pemula dalam membuat tank. Melihat gambar desain, tidak tahu harus mulai dari mana. Terpaksa pergi ke basis tank untuk melakukan survei langsung. Pangkalan tank membuka mata ayah. Ayah juga sangat bersenang-senang. Tetapi dia selalu ingat tujuan kunjungan ini. Setelah benar-benar memahami struktur dasarnya. Dalam perjalanan pulang, mulai membangun pemikirannya sendiri. Setelah desain gambar selesai, mulai melaksanakan rencana berikutnya. Ayah pergi ke pasar mobil bekas dan menemukan sebuah kursi lalu membawanya pulang. Simulasi skenario penggunaan secara keseluruhan terpatri dalam ingatan. Pergi ke pasar grosir untuk membeli bahan dan mulai membuat kerangka. Dalam waktu singkat, kerangka tank sudah dibangun. Kemudian mulai mempersiapkan pemasangan mesin. Mesin sepeda motor cukup untuk output tenaga tank ini. Kemudian atur kursi di posisi yang ditentukan. Sekarang terlihat sedikit seperti ruang kemudi. Ayah kembali mencari flywheel dan rem secara online. Namun saat dipasang, ternyata ukuran sangat berbeda. Terpaksa harus melakukan modifikasi sendiri. Ayah yang memang seorang insinyur mesin. Mengoperasikan mesin-mesin ini juga sudah sangat terbiasa. Prosesnya meskipun ada beberapa kendala kecil, namun hasilnya cukup memuaskan. Pada tahap pemasangan rem dan kopling muncul banyak masalah. Untungnya, dengan pengalaman teknik mesin selama lebih dari 10 tahun, masalah-masalah ini bagi ayah adalah hal biasa. Pasang kopling dan rem kemudian lakukan pengujian. Setiap komponen saling cocok dengan sangat halus. Seluruh kondisi berkendara cukup mirip dengan yang diharapkan. Selanjutnya ayah akan membuat struktur tenaga tank. Konsep keseluruhannya adalah menggunakan ban untuk membuat roda penggerak. Roda penggerak mentransfer tenaga ke rantai melalui roda gigi. Karena tidak ada suku cadang yang siap pakai, setiap komponen harus dibuat di lokasi. Beban kerja yang besar membuat ayah begadang beberapa malam. Terpaksa mengagumi kesabaran dan ketelitian ayah. Setiap roda yang dipasang dilengkapi dengan sistem peredam, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi anak laki-laki saat berkendara. Begitu juga, posisi depan dan belakang dilengkapi dengan pegas peredam. Efek peredam ini memberikan sensasi seperti melambung. Kemudian, ayah mulai membangun kerangka di dalam kokpit, memanfaatkan sepenuhnya panel instrumen dan setang motor yang dipasang di dalam kokpit. Fungsi elektronik dari motor juga dapat diimplementasikan di sana. Jarak antara kursi dan instrumen ini sangat pas, sangat mudah untuk dioperasikan, termasuk sistem persneling dari kendaraan 3 roda. Kemampuan ayah dalam memindahkan dan menggunakan kembali benar-benar mengagumkan. Setelah istirahat sejenak, ayah mulai membuat menara senjata, menggunakan pipa besi untuk membuat kerangka berbentuk lingkaran, mengelas bagian lain untuk membentuk struktur meriam, dan memasang katrol agar meriam dapat berputar 360 derajat. Saat ini, sudah ada bentuk dasar dari tank. Tentu saja, menara senjata tidak akan lengkap tanpa perlengkapan senapan mesin. Ayah membeli senapan jet sebagai senjata menara, mengubahnya menjadi tembakan horizontal dengan 2 tangan, baik bergerak naik turun maupun ke kiri kanan, atau akurasi tembakan. Ayah mempertimbangkan semua faktor ini, sungguh mengembalikan fungsi desain meriam. Tidak hanya dilengkapi dengan kamera bergerak di ujung senjata, juga dipasang rekaman video penuh di dalam kokpit. Pengemudi dapat memantau situasi sekitar kapan saja melalui video. Selain itu, ayah juga memasang cermin pengamatan 360 derajat di atas. Sungguh keren tanpa tandingan. Segera setelah itu, ayah memasang kotak penyimpanan di bagian belakang turret, mengembalikan fungsi yang seharusnya ada pada tank. Kemudian, ayah membuat rak untuk ruang listrik, mengelas kerangka untuk penempatan tangki bahan bakar, dan juga telah memodifikasi knalpot. Selanjutnya adalah tahap paling sulit dalam semua desain. Pertama, pembuatan rantai membutuhkan banyak bahan baja. Proses ini memerlukan pemotongan, penghalusan, dan perakitan bahan baja. Seluruh proses pembuatan sangat rumit dan merepotkan. Ayah bekerja keras semalaman untuk menyelesaikannya. Keesokan harinya, ia juga harus mengecat dan mengeringkannya. Begitu mode kerja diaktifkan, rasanya seperti tidak peduli dengan keselamatan. Di dalam rantai, perlu dipasang lapisan bahan komposit. Ayah membuat lubang di bahan komposit ini untuk persiapan. Koneksi antara plat rantai dihubungkan dengan tali karet yang cukup fleksibel. Cara penghubungan harus memastikan rantai dapat melengkung dengan fleksibel. Namun, tidak akan mudah putus. Setelah terhubung, kemudian dipasang pada roda penggerak. Ukuran kecocokan antara rantai dan ban harus tepat. Betapa sulitnya membangun proyek ini. Setelah perakitan selesai, nyalakan mesin. Ayah tidak bisa menahan kegembiraannya. Ia memutuskan untuk melakukan uji coba pertama. Meskipun tidak ada masalah dalam penggabungan pelat rantai, namun, sistem suspensi tidak senyaman yang diharapkan. Maka, ayah memperkuat pegas suspensi. Seketika, tingkat kenyamanannya meningkat 1 level. Terakhir adalah pembuatan cangkang tank. Sebelum itu, mesin dan bagian lainnya harus dilepas.
Kemudian, kerangka bagian bawah diolah untuk mencegah karat. Setelah cat mengering, gunakan plat stainless steel untuk menutup sasis. Hanya proses-proses ini saja sudah menguras setengah hari waktu. Membalik seluruh rangka dan mengecatnya dengan lapisan cat anti karat. Kemudian membersihkan semua peralatan yang telah dibongkar. Setelah dibersihkan, pasang kembali di tempat semula. Setiap proses saling terkait dengan jelas dan teratur. Setelah pemasangan selesai, lakukan pengujian fungsi mesin dan peralatan. Atur ruang di dalam kokpit sesuai dengan kemiringan kursi. Tempatkan posisi gigi di sisi kanan pengemudi. Pedal kopling dan rem berada di sisi kiri dan kanan pedal. Terakhir, hiasi seluruh badan tank dengan plat stainless steel. Cangkang yang keren dicat dengan cat hijau merata. Ayah menggunakan jenis plat baja yang berbeda sesuai dengan posisi tubuh kendaraan. Desain penampilan tidak hanya memiliki bentuk asli tank, tetapi juga memiliki elemen unik dari Ayah sendiri. Konstruksi menara meriam benar-benar mengagumkan. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, akan terlihat seperti senapan mesin yang nyata. Akhirnya, Ayah menggambar logo studionya dengan cara yang tersirat. Semua peralatan telah terpasang. Ayah tidak sabar untuk melakukan uji tembak. Akurasi tembakan sangat mengejutkan. Di dalam kokpit, dapat melihat target serangan melalui tampilan gambar, dan juga dapat mengamati situasi di sekitar. Ini benar-benar pengalaman berkendara yang paling mendebarkan. Uji coba di dalam ruangan memang kurang memuaskan. Ayah membawanya keluar untuk melakukan latihan tempur. Tidak peduli di mana posisi tujuan. Semua bisa dihancurkan dengan tepat. Ayah benar-benar puas. Desain yang begitu jenius memang romantis jika tidak dipamerkan. Ayah membiarkan anaknya masuk ke dalam kokpit untuk merasakan kesenangan. Dimanapun tank itu pergi, seolah-olah berjalan di tengah hutan. Ini benar-benar mereproduksi situasi praktis tank. Ayah memang layak menjadi idolaku. Setelah pengalaman ini, anak sangat puas dengan hadiah dari ayah. Hanya saja ini sedikit menguras pikiran ayah.